Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain. Gimana kabar kalian? Tentunya sehat dong, masih bisa rebahan. Apakah sudah melihat boneka ini berseliweran di timeline sosial media kalian? Penasaran kan? Kali ini gue akan ngebahas salah satu series drama Korea terlaris dari Netflix, yaitu Squid Game Season 1 episode pertama. Film ini akan mengingatkan kita pada realitas sosial kehidupan dibalut dengan kekejaman sebuah permainan demi bertahan hidup. Tanpa berlama-lama, terus langsung ke ceritanya. Cerita dimulai ketika dua kelompok bocil yang sedang memainkan permainan tradisional. Mereka menyebut permainan ini adalah cumi-cumi karena memiliki arena bermain menyerupai cumi-cumi. Permainan ini membutuhkan dua grup. Grup pertama adalah penyerang, grup kedua adalah penjaga. Permainan ini akan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama saat permainan dimulai, penjaga berjalan dengan dua kaki di dalam garis, sedangkan penyerang akan melompat dengan satu kaki di luar garis. Namun, penyerang bisa berjalan dengan dua kaki jika melalui bidang garis tengah. Setelah berhasil melewati garis tengah, sesi kedua dimulai. Para penyerang berkumpul di ujung lingkaran. Penyerang akan menuju sebuah bidang kecil di dalam sebuah lingkaran yang dijaga. Tugas penjaga adalah mendorong para penyerang agar menginjak atau keluar dari garis arena permainan sehingga dinyatakan mati. Dan film pun baru dimulai. Cerita dimulai ketika Gi-hun diberi uang oleh ibunya untuk membelikan sebuah ayam goreng, sebuah hadiah ulang tahun untuk cucunya. Gi-hun gak terima karena uang itu tidak cukup untuk membeli ayam goreng. Kemudian ia meminta tambahan uang lagi agar bisa membeli sebuah hadiah untuk anaknya. Gi-hun bekerja sebagai sopir. Setiap bulan semua gajinya yang tidak seberapa diberikan kepada ibunya untuk membayar hutangnya. Merasa uang itu gak cukup, Gi-hun menggarong ATM milik ibunya agar mendapatkan tambahan cuan untuk membelikan hadiah putrinya. Gi-hun adalah seorang duda edan. Dia adalah duda yang ceroboh dalam mengambil keputusan, sehingga saat ini dia sedang terlilit hutang di bank dan rentenir. Wah, edan. Kemudian dia pergi ke ATM bersama temannya. Gi-hun panik. PIN yang seharusnya tanggal lahirnya telah diubah oleh ibunya. Merasa kesal diburu-buruin sama temennya, mereka sempat bertengkar. Emang gak enak sih diburu-buruin pas lagi panik. Akhirnya PIN diterima. Ia menggunakan ulang tahun putrinya. Sebenarnya harus dihindari ya teman-teman menggunakan tanggal lahir sebagai PIN karena mudah ditebak. Apaan sih kayak lagi ngomong sama orang bank? Ya kebetulan gua bekerja di bank dekat rumah Gi-hun, jadi sekalian nitip sendal buat kalian. Kembali ke cerita, Gi-hun malah mampir ke tempat perjudian balap kuda. Emang bener sih duda edan asal Korea ini kebangetan. Bukannya beli hadiah untuk putrinya malah taruhan. Ia memilih kuda nomor 9 untuk taruhan karena ia anggap pilihannya adalah kuda cepat. Namun ia kalah. Gi-hun malah marah di garis antrian karena terlalu lama memilih kuda taruhannya. Duda edan gak ada kapok-kapoknya malah masang taruhan lagi. Gi-hun berhasil menang taruhan. Terlihat dunia seperti miliknya, yang lain kredit. Kemudian dia mengambil uang haram itu di kasir dan memberikan tip kepada kasir. Sisi baik dari Gi-hun terlihat di sini karena saking senangnya dia berlagak seperti bos besar yang sedang pulang dari perantauan. Dia sedang menelpon putrinya agar meminta hadiah yang lebih mahal daripada sepiring ayam goreng dan berjanji akan menemui putrinya malam nanti. Saat sedang berlagak seperti bos, tiba-tiba Gi-hun beralih ketakutan dan menabrak perempuan. Dia tersudut di toilet. Ternyata dia dikejar oleh rentenir yang sedang menagih hutangnya. Gi-hun terpaksa memberikan hadiah taruhannya kepada rentenir itu. Namun uang itu telah lost doll dicuri oleh perempuan yang ia tabrak. Juragan yang gak terima melayangkan boga mentah dan ia mengancam Gi-hun untuk melunasi hutang-hutangnya dengan memberikan syarat menyetujui surat penyerahan organ tubuh, ginjal, dan mata Gi-hun.
akan diambil ketika tidak membayar hutang di akhir bulan. Saat juragan akan pergi, Gi-hun memohon meminjam uang lagi. Benar-benar duda edan. Kemudian ia meminta uang tip yang beberapa menit lalu ia berikan ke kasir itu. Wah edan. Terlihat Gi-hun sedang bermain dingdong. Sudah kelihatan sih duda edan amatiran ini terlihat gegabah dan ceroboh saat bermain. Datanglah bocil yang berkata, mikir dulu jangan asal capit. Kelihatannya bocil ini adalah lulusan sekolah dasar dingdong. Kemudian si bocil menjadi joki agar Gi-hun mendapatkan hadiah yang akan ia berikan ke putrinya. Lalu terlihat Gi-hun sedang merayakan ulang tahun putrinya di sebuah angkringan milik Lekman. Dia meminta maaf karena hanya mampu mengajak putrinya ke tempat ini. Putrinya menjawab, tidak apa-apa, kemarin aku makan steak bersama ibu dan ayah tiri. Kemudian Gi-hun memberikan hadiah itu. Ternyata itu adalah sebuah korek api berupa pistol mainan. Gi-hun berjanji tahun depan akan membelikan hadiah yang lebih besar. 아빠, Sepertinya si putri gak jadi ngomong. Setelah itu mereka pulang. Gi-hun mengantar anaknya ke apartemen mantan istrinya. Istrinya bilang harusnya diantar pakai mobil. Gi-hun hanya termenung berpisah dengan anaknya. Kemudian scene diperlihatkan Gi-hun yang sedang menunggu kedatangan kereta. Datanglah seorang berpakaian rapi ala-ala marketing MLM, multi level marketing. Saat mencoba menyapa Gi-hun, Gi-hun meminta pria itu pergi. Si duda edan ini berpikir ia hanya akan menawarkan bisnis MLM. Ia mengajak Gi-hun untuk memainkan permainan takci. Setiap Gi-hun menang akan mendapatkan uang 100.000 won, setara 1.210.000 rupiah dengan nilai kurs valuta asing 12.100. Bukan bank di sini. Jiwa perjudian si duda edan meronta-ronta melihat keuntungan yang bisa didapatkan. Tanpa pikir panjang, dia menerima tantangan game itu. Percobaan pertama ia gagal dan harus mendapatkan centangan dari pria itu karena tidak mampu membayar. Merasa penasaran, ia melanjutkan permainan itu walaupun selalu kalah. Hingga dirasa mukanya sudah lelah menerima centangan, ia berhasil memenangkan game itu dan mendapatkan uang sebesar 100.000 won. Setelah Gi-hun mendapatkan uang itu, pria asing tersebut menawarkan sebuah permainan lagi. Namun ia tolak. 3년 전 이혼한 부인과의 사이에 10살 딸이 있어요. 현재 채무액 사채 1억 6천. 오늘 신체포 전직 드래곤 Gi-hun terkejut karena pria itu mengetahui profilnya. Lalu pria itu memberikan kartu yang bisa dihubungi ketika Gi-hun tertarik untuk bergabung. Kemudian sebelum pulang ke rumah, Gi-hun membeli ikan di tetangganya sambil menanyakan keadaan Sang-woo yang terdengar memiliki pekerjaan sukses. Kata nenek itu, Sang-woo sedang dinas di luar negeri. Kelihatannya sih ini tetangga yang suka bangga-banggain pekerjaan anaknya. Setelah itu Gi-hun pulang ke rumah. Di dalam rumah ibunya merasa heran, anaknya mendapat uang tapi wajahnya lebam. Merasa kesal, Gi-hun menjawab, ia menghasilkan uang ini dengan tangan, wajah, dan badannya. Kemudian ibunya bercerita bahwa cucunya bilang akan pindah ke Amerika bersama ibu dan ayah tirinya tahun depan. Gi-hun teringat ketika putrinya tidak jadi berkata saat merayakan ulang tahunnya. Ibunya mendesak Gi-hun agar dapat membuktikan kemampuannya untuk membiayai anaknya, agar secara hukum hak asuh berpindah ke Gi-hun. Ia teringat tawaran pria asing di stasiun tadi, lalu menghubungi nomor yang diberikan pria itu. Tak lama berselang, ia sedang menunggu dijemput oleh orang yang berbicara di telepon. Saat masuk ke dalam mobil, Gi-hun melihat penumpang lainnya sedang tertidur. Tiba-tiba ia dibius dan mobil itu pergi.
Gi-hun terbangun di sebuah tempat bersama orang-orang yang tidak dikenalnya dan sudah mengenakan seragam yang terdapat sebuah nomor urut peserta. Kelihatannya mereka berada di sebuah markas. Mereka diawasi oleh CCTV yang ditampilkan sesuai dengan identitasnya. Saat sedang melihat-lihat, Gi-hun berbicara dengan Lee Soo-gi dan menanyakan alasannya bergabung di permainan ini. Seharusnya kau sedang makan masakan menantumu dan bersantai sambil melihat cucumu bertingkah lucu. Kemudian kakek itu menjawab, 숫자 세는 거 치매에 좋대. ternyata orang Korea juga sama toksiknya seperti negara 62. Kemudian Lee Soo-gi bercerita bahwa ia memiliki tumor di otaknya dan hidupnya tidak lama lagi. Di sisi lain, terlihat sebuah keributan. Sepertinya mereka saling kenal dan bertemu lagi di tempat ini. Gi-hun yang mengetahui perempuan itu adalah si copet lalu menagih uangnya yang telah hilang. Tiba-tiba datanglah panitia lomba permainan lalu menyampaikan bahwa kalian semua akan mengikuti 6 permainan selama 6 hari. Mereka yang memenangkan semua permainan akan mendapatkan hadiah uang tunai dalam jumlah besar. Kemudian seorang peserta bertanya, bagaimana bisa mempercayai panitia? Uang kita kesini aja dibius, HP disita dan gak tahu sekarang lokasinya di mana. Kemudian si Eneng ikut bertanya juga, kenapa panitia memakai topeng? Panitia menjawab, hal tersebut adalah upaya menjaga kerahasiaan kalian saat datang ke sini dan akan mengembalikan barang pribadi setelah permainan berakhir. Dan prinsip kami adalah tak mengungkapkan wajah agar melindungi informasi pribadi panitia terhadap para peserta sehingga permainan berjalan dengan adil dan rahasia. Peserta lainnya bertanya, terlihat itu adalah Sang-woo, anak kebanggaan si penjual ikan. Ia meminta alasan kenapa kami harus mempercayai kalian. Di layar itu terekam aktivitasnya sambil panitia menjelaskan profil Sang-woo yang dulunya seorang manajer di perusahaan Joy Investment yang menggelapkan dana klien lalu diinvestasikan ke saham dengan jaminan aset dan gagal. Total kerugian 7.870 juta rupiah. Kemudian layar beralih ke profil si Eneng yang memiliki hutang 6.535 juta rupiah. Kesimpulannya, semua peserta yang bersedia mengikuti permainan ini adalah orang yang sedang terlilit hutang yang tak terbayarkan. Dan mereka mengikuti permainan ini sukarela tanpa paksaan apapun. Kemudian panitia meyakinkan kepada peserta, apakah kalian mau ke kehidupan lama yang melelahkan dikejar rentenir? Gi-hun yang penasaran dengan nominal hadiahnya bertanya. 대충 얼마나 되나요? Ternyata hadiah uang akan terakumulasi di sana sesuai setiap permainan dan akan memberitahu jumlahnya setelah permainan pertama selesai. Terlihat para pemain sedang mengantri melakukan tanda tangan perjanjian yang berisi 1. Pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. 2. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. 3. Permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Gi-hun bertanya, apakah ini saja? Nggak tahu dia. Kemudian panitia meminta para pemain bersiap-siap ke ruang permainan dan mengikuti instruksi mereka. Sebelum memasuki ruangan permainan, mereka diminta untuk berfoto terlebih dahulu. Ternyata pergerakan mereka selama permainan akan diawasi di ruangan ini. Terlihat para peserta sedang melewati tangga menuju area permainan. Tibalah mereka di sebuah arena permainan. Terlihat Gi-hun memanggil Sang-woo dan menanyakan, kemarin kata nyokap lu lagi dinas di luar negeri, anak emas guru SMA malah nyasar di sini, senasib kayak gue. Ini skakmat sih, bingung. Setelah itu para peserta berbaris dan menunggu instruksi dari panitia. Terlihat si Pirang sedang memandangi sebuah boneka besar aneh yang berada di ujung barisan. Boneka tersebut menjadi penjaga, sedangkan para peserta menjadi penyerang. Kemudian panitia memberitahu bahwa permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Dengan peraturan, peserta bisa bergerak maju selama penjaga berteriak lampu hijau.
Jika ada pergerakan yang terdeteksi oleh penjaga, peserta akan tereliminasi dan selama 5 menit peserta harus sampai di garis finish penjaga. Apabila waktu habis, maka tereliminasi. Gi-hun yang masih bingung karena menurutnya ini adalah lucon saja. Sedangkan si Pirang yang memiliki mental judi tanpa batas malah memasang taruhan kepada temannya. Yang finish duluan ia menang dan permainan 5분 dimulai. 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 할 수 있으며 이후에 움직임이 감지되면 Si Pirang yang bersemangat bergerak ketika penjaga diam. Ia dibedil dan seketika semua peserta terkejut. Si Tolbe yang melihat si Pirang sedang sekarat mencoba kabur. Seketika para peserta menjadi ricuh. Mereka tidak menyangka permainan ini mempertaruhkan nyawa. Dan sudah pasti pergerakan mereka yang panik akan membuat mereka dihujani tembakan pembantaian manusia. Ternyata pembantaian manusia ini sedang disaksikan oleh seseorang yang berada di balik layar. Kembali ke permainan, kini masih tersisa peserta yang masih bertahan. 되었습니다를 외치는 동안 되면 Gi-hun dan yang lainnya memilih diam ketika permainan dilanjutkan. Hanya Lee Sugi yang berani berjalan ke depan. Setelah melihat skill Dewa Lee Sugi, para pemain itu melanjutkan permainan tersebut. Gi-hun yang masih shock hanya terdiam, tidak melanjutkan permainan. Sanggu memperingatkan Gi-hun untuk melanjutkan permainan ini, jangan sampai mati sia-sia, dan memberitahu bahwa boneka itu hanyalah pendeteksi gerakan dan tidak akan terdeteksi jika berada di balik seseorang. Si copet yang sudah mengetahui itu berusaha bersembunyi di balik si Tato. Sepertinya dendam si copet ini bisa saja membunuh si Tato dengan mendorongnya. Saat Gi-hun akan bergerak, seorang peserta meminta pertolongan kepadanya. Gi-hun yang tidak bisa berbuat apa-apa mengabaikan rekannya. Sementara itu, waktu tersisa 1 menit. Para peserta kini berusaha keras menuju garis finish sebelum waktu habis. Kini beberapa pemain sudah sampai di garis finish. Gi-hun yang masih berusaha maju terpeleset. Ia ditahan oleh Vrindavan. Kemudian Gi-hun melanjutkan permainan itu. Peserta yang tidak sampai ke garis finish langsung dibedil tanpa ampun dan permainan pertama telah selesai. Kemudian para peserta terkejut ketika atap dari arena permainan itu tertutup. Dan film pun selesai. Gimana alur episode pertama ini? Menegangkan bukan? Ending yang belum selesai tentu membuat kalian penasaran bukan? Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah manusia tidak bisa terlepas dari hutang. Jauhi orang toksik, jauhi judi, dan subscribe channel ini. Cukup sekian, jangan lupa like dan komentar di bawah. See ya, bye bye.